Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu Diwan di channel review. Di video kali ini, Kakang akan membawakan alur cerita film yang berjudul Starve tahun 2014. Film ini menceritakan tentang perjalanan sepasang adu gabrut yang pengen healing ke sebuah artefak kuno. Namun sayangnya, saat di perjalanan, mereka bertemu dengan sosok psikopat yang sangat kejam. Apakah mereka akan selamat dari psikopat itu? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot. Daripada kalian gak sabar sampai nyuruh Mimi kalian salto. Mari kita saksikan saja videonya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan di-subscribe saja dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang lagi merujak istrinya. Dia pun sangat menyesali apa yang sudah ia lakukan ke istrinya. Apakah yang sebenarnya terjadi sampai dia tega merujak istrinya? Tenang saja bestot, karena film pun baru saja dimulai. Scene awal, kita diperlihatkan si Bundon cantik, sebut saja namanya si Andin, yang sedang mengantar ayangnya. Kita sebut saja namanya si Baran. Mereka akan pergi ke sebuah artefak kuno yang ada di Florida. Mereka juga diantar si jomblo yang bernama Jimmy. Mereka pun hampir saja celaka, akibat ada seseorang yang melemparkan batu tepat sekali ke mobilnya si Baran. Si Baran pun sangat marah saat mobil kreditannya dirusak orang. Dia pun langsung mengejar orang itu. Dirasa itu berbahaya, si Andin pun mencoba menenangkan si Baran, lalu mengajak dia untuk melanjutkan perjalanan. Dikarenakan takut gak dikasih apem sama si Andin nanti malam, si Baran pun menuruti perkataan si Andin dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Beberapa lama kemudian, mereka pun mampir ke warung Mang Abbas, cabang Amrik, untuk membeli bekal makanan buat di jalan. Saat sudah di dalam, si Baran pun menanyakan kantor polisi terdekat di kota ini ke ibi-ibi warung untuk melaporkan orang yang sudah merusak mobil kreditannya. Ibi warung pun memberitahukan ke mereka, tidak ada penjabat di dekat sini, yang tinggal di kota ini pun hanya bapak-bapak itu saja. Dan dia pun mengingatkan untuk berhati-hati, karena di sini sering sekali orang hilang. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dikarenakan sudah terlalu malam, mereka pun berniat untuk bermalam di kota ini saja. Lalu mereka menemukan rumah kosong dan mereka pun berniat untuk bermalam di rumah itu. Saat melihat keseksoyan si Ayang, si Baran pun tak sanggup menahan hasrat adu gabrut. Namun si jomblo Jimmy keburu datang dan pergabrutan pun terpaksa harus ditunda. Namun mereka pun sangat kaget saat mobil kreditannya ada yang mencuri. Mereka pun bergegas mengejar pencuri itu. Tapi sepertinya si Baran harus mengikhlaskan mobil kreditannya itu. Si Jimmy pun langsung menyalahkan si Andin karena dia tidak membawa kunci mobil itu. Karena cewek mah tidak mau merasa salah, si Andin pun malah membatoti si Jimmy. Dirasa melawan betina tidak akan menang, si Jimmy pun mengalah dan akan pergi mencari bantuan. Lalu si Baran pun akan menelepon polisi. Tapi lagi-lagi adegan susah sinyal muncul. Si Baran pun terpaksa harus naik ke atas rumah untuk mencari si sinyal. Lalu kita dialihkan ke si seksoi Andin yang sedang melihat-lihat di dalam rumah itu. Betapa senangnya dia saat melihat mobil si Baran ada di belakang rumah itu. Lalu dia cepat-cepat memberitahukan ke si Baran. Tapi sayangnya si Baran tidak mendengarnya. Sungguh sayang sekali saat akan memberitahukan lagi. Dia pun harus merasakan kejut abal-abal sampai pingsan. Apakah si seksoi Andin akan baik-baik saja? Karena sudah melihat mobilnya si Baran pun bergegas turun. Saat sudah turun, dia pun sangat kaget saat melihat bercak darah di lantai. Karena takut terjadi apa-apa sama ayang seksurinya, dia pun langsung mencarinya. Lalu si Baran pun melihat ayangnya yang akan dimasukkan ke mobil. Dia pun mencoba menyelamatkan ayangnya dari orang yang bertopeng itu. Tapi sayangnya dia juga harus merasakan kejut abal-abal dan semprotan anti korup hingga akhirnya dia pun pingsan. Lalu kita diperlihatkan ke si Andin yang baru saja sadar dari pingsannya. Dia pun merasa bingung kenapa dia berada di tempat ini. Lalu dia pun mencoba keluar dari kurungan itu, hingga akhirnya dia bisa keluar. Tiba-tiba ada yang menyambutnya lewat speaker. Dia pun mengaku bahwa dia adalah kepala sekolah di sekolah ini. Jadi si Andin harus menuruti peraturan di tempat ini. Kalau tidak, dia akan menanggung akibatnya. Si Andin pun sangat marah lalu melemparkan kurungan ke CCTV yang ada di ruangan itu. Lalu kita dialihkan ke si Baran. Dia pun mendengar suara pacarnya yang berteriak seperti ketakutan. Lalu berusaha melepaskan dirinya agar bisa menyelamatkan ayangnya itu. Namun dia tidak bisa menyelamatkan pacarnya karena dia juga dikurung di ruangan yang berbeda. Ternyata si Baran dikurung bersama bapak-bapak yang ada di scene awal tadi.
Lalu orang yang di stiker pun berkata, dia akan membawa makanan untuk mereka. Tapi dengan syarat mereka harus bertarung sampai mampus dan yang menang akan mendapatkan makanan itu. Dikarenakan bapak-bapak itu sangat lapar, dia pun bersemangat untuk bertarung. Beda dengan si Baran, sepertinya dia tidak ingin melawan orang tua itu. Tapi mau tidak mau karena diserang terus, sampai-sampai perutnya kena sabetan. Terpaksa dia pun melawannya. Dan pertarungan demi sebuah makanan pun dimulai. Dirasa orang tua itu sudah ribuh, si Baran meminta untuk menyerah saja. Tapi orang tua itu sungguh batu, hingga akhirnya dia harus mudar dicipok golok sama si Baran. Dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh si Baran. Lalu dia pun mendapatkan makanan itu. Lalu kita dialihkan ke si Andin, dikarenakan dia sangat lapar. Meskipun Zizi, terpaksa dia pun harus memakan kecoa itu. Lalu si Senja entah datang dari mana, yang melihatnya pun merasa kasihan ke si Andin. Dia pun memberikan air minum, dan akan berusaha mencari makanan untuknya. Tapi sayangnya dia keburu ketahuan, dan ditangkap oleh orang yang bertopeng itu. Lalu dia pun dimasukkan ke ruangan yang dekat dengan si Baran. Lalu orang bertopeng itu membawa satu tahanannya lagi yang sedang kelaparan untuk bertarung dengan si Senja. Dirasa si Senja tidak akan mampu melawannya, si Baran pun menyuruhnya untuk kabur dari ruangan itu. Si Senja pun berusaha kabur, tapi sayangnya tahanan itu keburu datang. Tanpa banyak bacot orang itu pun langsung smackdown si Senja. Sampai si Senja pun harus merasakan migrain ekstrim saat hulunya nyium tembok. Dan akhirnya si Senja pun harus jadi santapan orang kelaparan itu. Lalu dia pun disuruh untuk menghabisi si Baran. Karena merasa takut, si Baran pun mencoba untuk mengikat pintunya dan langsung sembunyi dari orang itu. Lalu kita dialihkan ke si Kopet yang membawa satu bondon untuk bertarung dengan si Andin. Pada awalnya si Andin merasa takut saat akan melawan bondon itu. Dikarenakan dia sangat lapar, si Andin pun berusaha untuk melawan bondon itu. Dan adu mekanik antar bondon pun dimulai. Hingga akhirnya si bondon itu pun harus merasakan kelilipan ekstrim. Saat si Andin berhasil mencolok matanya sama gunting. Karena dia sudah berhasil mengalahkan bondon itu, si Andin pun akan diberikan makanan. Tapi si Kopet tidak jadi memberikan makanan itu, karena melihat si Baran yang berhasil kabur. Lalu si Baran pun bergegas untuk menyelamatkan si Ayang. Namun si Kopet itu sudah menunggunya dan si Baran pun tidak bisa melawan. Karena harus kena semprot anti korup, hingga akhirnya dia pun harus dikurung bersama pacarnya di ruangan itu. Si Andin pun meminta lagi makanan yang tidak jadi si Kopet berikan kepadanya. Lalu, saat si Kopet akan memberikan makanan, tiba-tiba si Baran menyerang si Kopet itu. Karena penyerangan si Baran, si Kopet tidak jadi lagi memberikan makanan itu. Si Andin pun nampak kesal ke si Baran. Dia pun mengatakan bahwa dia harus makan, karena dia sedang mengandung anaknya. Betapa senangnya si Baran saat tahu dia mempunyai bibit hasil dari persinahannya. Hingga akhirnya saat suasana mulai tenang, hasrat adu jigung pun tak bisa ditahan. Singkat cerita, saat dia melihat gunting yang tertancap di matanya si Bondon, dia pun mempunyai rencana untuk bisa kabur dari ruangan itu. Dia akan menggunakan gunting untuk membobol dinding ruangan itu. Singkat cerita, di keesokan harinya kita diperlihatkan om-om yang bernama Michael yang sedang nongkrong di ujung kafe. Tidak lama kemudian ada mamah muda yang sedang mencari anaknya yang sudah hilang. Si Michael pun mengatakan bahwa dia pernah melihat anak-anak itu dan bersiap untuk mengantarkannya. Meskipun sedikit curiga, karena tidak ada pilihan lain, dia pun meminta ke si Michael untuk mengantarkannya ke sana. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Tanpa diduga ternyata si Michael ini membawa ibu si Baran ke sekolahan yang si Andin dan si Baran ditahan. Ternyata dia si Kopet yang sebenarnya. Dan dia berencana untuk menangkap ibunya si Baran juga. Lalu si Michael mengajak dia masuk sekolahan itu, karena anaknya sudah menunggu di dalam. Saat sudah masuk, kecurigaan dia ke si Michael pun semakin benar saat dia melihat mobil anaknya yang ada di situ. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat tiba-tiba si Michael menciumkan palu ke kepalanya, dan dia pun langsung pingsan. Lalu kita diperlihatkan ke si botak yang sedang kelaparan. Betapa senangnya dia saat si Kopet itu membawakan makanan untuknya. Tapi seperti biasa, dia harus bertarung dulu dan memenangkan pertarungan itu agar dia bisa makan. Dan lawan dia kali ini adalah ibunya si Baran yang baru saja sadar. Ibunya si Baran pun tidak mengerti kenapa dia harus bertarung. Lalu si botak pun menjelaskan semuanya. Karena si botak sangat lapar,
mau tidak mau dia harus menghabisi ibunya si Baran. Setelah diberikan senjata masing-masing, pertarungan pun dimulai. Si botak pun harus merasakan linu saat burung perkututnya kena pukulan. Hingga akhirnya ibunya si Baran pun berhasil mengalahkan si botak. Saat dia meminta untuk menghentikan pertarungan ini, tiba-tiba si botak menyerangnya dari belakang. Dan sangat disayangkan sekali, Mamah Bohei ini harus berpulang ke alam barzah saat dilogok si botak pakai pipa besi. Dan si botak pun berhasil memenangkan pertarungan ini. Lalu dia berhak mendapatkan makanan itu. Dikarenakan sangat lapar dia pun langsung memakannya. Lalu kita dialihkan ke si Baran yang sudah berhasil membobol tembok. Tapi tiba-tiba dia mendengar si ayang memanggilnya. Dia pun langsung buru-buru keluar. Betapa kagetnya dia saat si ayangnya keracunan dan sudah tidak sadar. Tidak lama kemudian dia pun mulai merasa pusing dan pingsan juga. Di episode kali ini kita diperlihatkan si Baran yang baru saja sadar dari pingsannya akibat keracunan kucubung. Betapa senangnya dia saat melihat si Jimmy yang sudah seperti gelandangan. Karena kasihan dengan dia yang seperti itu, dia pun langsung memeluk si Jimmy. Tidak lama kemudian si Kopet pun datang membawa makanan untuk mereka. Tapi seperti biasa, mereka harus bertarung dulu sampai salah satu dari mereka mampus untuk bisa dapat makanan itu. Si Jimmy pun dikasih senjata clean untuk menembak si Baran. Lalu si Baran mencoba untuk membujuk si Jimmy. Dirasa si Jimmy tidak tega harus menembak sahabatnya itu. Tanpa pikir panjang dia pun menembak dirinya sendiri dengan pistol itu. Betapa sedihnya si Baran melihat sahabatnya itu. Lalu kita diperlihatkan psikopat Michael yang nampak kesal sekali karena dia selalu gagal membunuh si Baran. Lalu untuk meluapkan kekesalannya dia pun pergi ke ruangan si Andin untuk melakukan sesuatu. Karena tidak kuat melihat kebuayan si Andin, dia pun berencana untuk menggabrutnya. Tapi untungnya si Andin keburu sadar dan langsung memukul si Michael dengan bangku. Seketika si Michael pun harus merasakan migrain ekstrim. Lalu si Andin pun bergegas pergi dari ruangan itu untuk menyelamatkan si Baran. Si Baran pun yang mendengar pacarnya akan menuju ke ruangan itu. Dia pun berencana untuk menahan psikopat bertopeng itu. Dan tanpa disengaja baju psikopat itu terlepas. Betapa kagetnya si Baran saat melihat wujud asli psikopat itu yang sangat menjijikan. Lalu kita diperlihatkan ke si Andin, Mbak Iklan Kutan. Dia pun berlari untuk menyelamatkan si Baran. Tapi sayangnya si Kopet Buduk sudah menunggunya dan berhasil melumpuhkan si Andin. Lalu si Kopet Michael pun menyuruh si Andin untuk menghabisi si Baran kalau dia ingin keluar dari sini. Si Baran pun mencoba untuk membujuk pacarnya agar dia tidak melakukan itu. I'm sorry. Don't do this. Mau tidak mau si Andin harus menembak pacarnya itu. Dia pun tidak menyangka apa yang sudah dia lakukan. Lalu datanglah si Kopet bertopeng itu ke si Andin untuk membawanya. Tapi tiba-tiba si Baran muncul dan langsung menyetrum si Kopet itu. Ternyata si Andin tidak benar-benar menembak si Baran. Mereka sudah merencanakannya untuk menjebak si Kopet Buduk itu. Saat si Kopet itu sudah mereka kalahkan, mereka pun bergegas pergi. Si Baran pun menyuruh pacarnya untuk pergi duluan, karena dia ingin mengalahkan si Kopet Michael dulu. Karena si Michael masih berbicara di speaker, dia pun langsung pergi ke ruangannya. Tapi sayangnya itu jebakan untuk si Baran. Si Baran pun harus dikurung di ruangan itu. Tapi untungnya dia berhasil mendobrak dinding itu dan berhasil keluar dari lubang yang sudah dia buat tempo hari. Lalu kita dialihkan ke si Andin yang sudah berhasil keluar. Untung sekali dia melihat mobil di depannya. Dia mengira itu mobil polisi lalu dia pun berusaha untuk meminta bantuan. Tapi mobil itu malah menabraknya. Ternyata itu si Michael yang sudah menunggunya. Si Michael pun sangat marah dan akan mengheadshot si Andin. Tapi untungnya si Baran datang tepat waktu dan berhasil mengheadshot psikopat Michael duluan. Hingga akhirnya psikopat Michael pun harus tutup usia, diberondong peluru oleh si Baran. Dan akhirnya mereka pun berhasil menghabisi psikopat Michael. Apakah teror psikopat Michael akan berlanjut? Ah, paduli bagon, karena film pun sudah selesai. Kumaha bestot? Film yang cukup seru bukan? Sudahlah, nantikan alur cerita film lainnya hanya di Wandi Channel Review. Terima kasih yang sudah menonton. See you next, bye-bye.